Bahwa kalau kita berjalan tunggal dibanding speedboat tunggal, jadi maksud Bapak PAN ini cuma punya satu mesin? Kita punya 4 mesin. PAN punya satu mesin aja Pak? PAN punya satu mesin. Oh gitu, oke. Kita punya 4 mesin, dan aspek keseimbangan itu bukan cuma ketokohan, bahwa yang dicalonkan oleh kita memiliki aspek likability, pernah dipilih, berarti kan disuka. Kalau tidak suka pasti tidak memilih. Mau minta saya tertarik juga. Iya Pak Wahid, tahan dulu Pak Wahid, saya mau minta pendapat dari. Oke, boleh silakan. Kita bukan cuma satu mesin. Kita semua punya mesin, dan mesin besar, Bu. Bukan gitu. Mesin 15. Gitu ya. Kita punya mesin 40 sampai 80 Oke, juta. gimana Pak Aziz, silakan. Cuma tidak seimbang. Gitu. Oke. Halo sahabat, selamat datang di Ngopi Ngobrol Politik langsung dari Studio Harian Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, gerbang perwakilan Maluku menuju kursi di Senayan sudah resmi dibuka sejak tanggal 14 Mei 2023 bertepatan dengan penutupan pendaftaran partai politik di KPU Provinsi Maluku. Dan dari penutupan tersebut ada 4 partai yang digadang-gadangkan bakal menjadi pesaing berat untuk keempat partai lainnya yang saat ini sudah berada di Senayan. Wow, tentu ini akan menjadi satu atmosfer pesta demokrasi yang sangat panas. Akankah keempat partai ini bisa melengsarkan 4 partai lain yang saat ini sudah berada di Senayan? Ataukah justru keempat partai ini hanya akan menjadi pemanis saja dalam pesta demokrasi di 2024 nanti? Akan saya cari tahu langsung sahabat bersama dengan keempat narasumber saya hari ini. Saya perkenalkan dulu narasumber yang pertama dari yang paling pojok kiri saya. Ada Bapak yang hari ini tampil hijau sekali, segar ya Pak ya, kayak rumput ya Pak, boleh ya? Semangatnya harus segar seperti rumput, iya ya Bapak. Ada Bapak Abdul Aziz Hentihu selaku Ketua DPW P3 Provinsi Maluku. Halo Bapak. Halo. Ada juga narasumber kita selanjutnya yang tampil hari ini kuning merona kayak matahari. Ada Bapak Ramli Ibrahim Umasugi selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Halo Pak Ramli. Halo, selamat datang Pak. Dan tak lupa yang hari ini tampil dengan biru-biru sebiru laut, semoga rezekinya juga seluas laut. Ada Bapak Wahid Laitupa selaku Ketua DPW PAN Provinsi Maluku. Halo Bapak. Iya, dan tak lupa narasumber kita yang terakhir hari ini, beliau merupakan Direktur dari Lembaga Parameter Research Consultant, Bapak Edison Lapalelo. Halo Bapak, di samping saya nggak Bapak ya Pak ya? Iya. Boleh ya Pak ya? Bapak selamat datang di Ngobrol Politik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyempatkan hadir di Ngobrol Politik. Luar biasa kehadiran keempat bapak-bapak ini semakin menambah rasa percaya diri saya ya Pak. Saya jadi makin percaya nih Pak, kalau saya memang cantik di antara bapak-bapak, boleh ya? Saya bercanda ya Bapak ya. Baik, seharusnya tadi juga Ketua Partai DPD Demokrat Pak Elman juga hadir, namun sayang sekali beliau berhalangan hadir. Tidak apa-apa ya Pak ya? Kita sesuaikan saja ya Pak? Baik, Bapak sambil merilekskan dulu sebentar obrolan kita ini, saya mau ajak Bapak-Bapak untuk kita lihat dulu sedikit kilas headline Harian Rakyat Maluku yang terbit pada tanggal 16 Mei 2023. Petahana Senayan dapat lawan berat, P3, PAN, Demokrat, dan Golkar berpeluang. Bakal calon anggota legislatif mulai dijual parpol-parpol pasca pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Maluku berakhir pada Minggu 14 Mei 2023. Media sosial dan media mainstream kian ramai dihiasi wajah-wajah calon legislator untuk kursi DPRD Kabupaten Kota hingga DPR RI. Pantauan rakyat Maluku dari komposisi calon anggota legislatif untuk kursi Senayan sangat kompetitif untuk semua partai. Dengan demikian, 4 anggota DPR RI asal Maluku, seperti Abdullah Tuasikal dari Nasdem, Hendrik Lewarisa dari Gerindra, Sadio Luputi dari PKS, dan Mercy Bares dari PDIP bakal mendapat lawan berat.
Sebut misalnya P3 Provinsi Maluku, PAN Provinsi Maluku, Partai Demokrat Provinsi Maluku, dan Partai Golkar Provinsi Maluku. Jadi 4 kursi DPR RI asal Maluku milik partai apa saja kelak? Apakah P3, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, atau lainnya? Dan partai apa yang perwakilannya di DPR RI bakal angkat jangkar? Kita tunggu hasil pemilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Iya, jadi perwakilan kursi apa di Senayan dari Maluku? Apakah P3, Golkar, PAN, atau Demokrat? Santai dulu ya Bapak, saya pertama mau ke Pak Edison dulu deh. Pak Edison, dari tayangan tersebut, jika dibandingkan dengan data yang Bapak punya selaku Direktur dari Lembaga Survei, apakah sudah sesuai Pak? Dan apakah benar bahwa Golkar, P3, dan PAN ini sangat berpeluang untuk menjadi pesaing berat pengganti kursi di Senayan nanti, ataukah justru dalam temuan Bapak ini Bapak temukan partai lain nih yang sangat cocok dan berpeluang lebih besar untuk menggantikan dan menduduki kursi di Senayan? Silakan Pak. Iya, memang benar temuan kami terakhir 4 partai yang disampaikan oleh teman-teman ini sangat mendekati untuk mengambil atau memasuki lintasan menuju ke DPR RI. Data kami sementara itu dari 4 kursi ini atau 4 yang ada di DPR itu nyaris 2 akan mengalami goncangan yang cukup. 2 kursi atau 2 partai akan mengalami goncangan yang besar, bahkan tabrakan atau turbulensi yang besar. Nah, tergantung sampai sejauh mana mereka mentreat atau menjaga keseimbangan dari daerah atau kabupaten kota. Kalau tidak mampu menjaga keseimbangan, maka 2 partai itu akan tergusur. Kenapa? Karena komposisi calon dari partai-partai tersebut memberi pesan yang sederhana tapi kuat bahwa mereka ada pada posisi yang kapan saja dan pada waktunya bisa terrealisasi. Dan itu memang temuan kami, tapi bersifat sementara karena akan ada evaluasi di lapangan setelah ada lagi penetapan DCT. DCT itu kami akan pastikan ketika DCT sudah jatuh atau sudah duduk, maka itu akan dipastikan partai mana yang akan tergusur. Kalau DCS kan masih ada 4 kali perubahan. Nah, tapi kesimpulan kami sementara berdasarkan data terakhir, 2 partai atau 2 figur di DPR RI hari ini akan mengalami ya di politik harap-harap cemas. Oh gitu itu. Ya. Kira itu sementara. Oke, iya. Terima kasih Pak Edison. Jadi 2 partai di DPR RI sekarang terancam ya Bapak ya, terancam tereliminasi. Apakah akan diisi oleh partai yang dipimpin oleh Bapak-bapak ini? Nanti bakal kita cari tahu lagi Bapak ke depan. Saya masih ke Pak Edison dulu ya Pak ya. Bapak masih terkait dengan headline. Bisa Bapak lihat juga bahwa ketiga pimpinan dari partai yang tadi sudah disampaikan di headline sudah hadir di sini. Bapak santai saja ya jawabnya ya, Pana. Pertanyaan saya Bapak, dengan komposisi partai yang sama-sama kuat dari ketiga partai ini, manakah menurut Pak Edison partai yang paling memungkinkan untuk duduk di Senayan? Dari ketiga? Iya, dari ketiga Pak. Ya, saya fairnya membedah dari perspektif apa keuntungan masing-masing. Misalnya Golkar punya kekuatan yang cukup mumpuni untuk mengambil kursi, salah satu dari kursi itu. Kenapa? Karena Golkar ini terkonsolidasi masif sampai pada tingkat kabupaten kota, dan partai ini adalah partai yang sesungguhnya cukup kuat. Mereka kehilangan kursi di 2019 itu hanya akibat miskomunikasi sebenarnya, miskoordinasi, bukan tidak punya kekuatan. Golkar punya kekuatan. Kalau kita punya data kan, kemarin Golkar harusnya mendapat kursi keempat, tapi karena miskomunikasi yang putus, maka Golkar harus mengikhlaskan, merelakan kursi itu diambil oleh Partai Gerindra. Nah itu dari segmentasi P3 ini juga mirip-mirip Golkar. Partai yang sudah punya ideologinya berjalan jauh, punya konsolidasinya juga jauh, dan hari ini dengan
komposisi yang kalau kita perhatikan ada Pak Sarip, mantan wakil wali kota, Ibu Eta yang punya pengalaman di DPD dan punya suara di 2019, kalau ditahan aja itu juga memberi pesan bahwa P3 menjadi partai yang berpeluang. Okay. Nah, yang berikut PAN juga menjadi partai yang tiba-tiba mendapat ruang yang sangat ekspresif. Ekspresif artinya begini, bahwa kita tahu persis di satu bulan terakhir atau pekan-pekan terakhir ini ada suatu dinamika politik di mana ada personal politik. Gitu. Kalau tsunami politik tidak, tsunami politik ini maka ada satu yang menjadi korban. Ini semua partai terbuka, sehingga PAN mendapat satu figur yang suka atau tidak suka. Memang di politik kan harus ada like dislike. Suka atau tidak suka memberi energi lebih kepada PAN. Katakanlah kalau kita mengakumulasi suara PAN di episode 2019 dengan suntikan yang ini, PAN memberi pesan yang kuat bahwa untuk merebut satu kursi. Karena itu saya kira kalau prioritas, sesungguhnya tiga partai ini punya kesempatan untuk mengambil 2 kursi yang saya sudah sebutkan tadi. Tergantung pada sejauh mana konsisten, sejauh mana energi atau istilahnya simbol-simbol koordinasi dan simbol-simbol kerja mereka itu terukur secara masif. Kalau tidak terukur, maka akan mengalami kekecewaan di menit-menit terakhir. Baik, luar biasa Pak Edison, jawaban Bapak ini langsung memicu gelombang-gelombang semangat ketiga Bapak yang lainnya yang ada di sini. Bapak tahan dulu Bapak sebentar, gelombangnya saya mau ke Golkar dulu deh. Bapak tadi juga sempat jawaban Pak Edison pertama bahwa Golkar lah yang berpeluang, karena untuk periode yang kemarin itu hanya terjadi miskomunikasi saja sehingga Golkar kehilangan kesempatan untuk menduduki kursi tersebut. Gimana sih tanggapan Pak Ramli, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kepada rekan-rekan semua dan pemirsa yang ada di rumah. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu host dan juga Pak Edison yang telah menyampaikan pikiran-pikirannya tadi. Yang pertama dari saya, bahwa kita dari Partai Golkar itu telah melakukan konsultasi pada 2 tahun kemarin. Itu dibuktikan dengan kita melaksanakan pendataan kader baru sebagai infanteri. Jadi kita namakan infanteri yang bekerja dengan catatan setiap kader, setiap orang harus kumpulkan 200 sampai 1000 kartu KTP untuk membuat kartu anggota sebagai kader baru Partai Golkar. Nah, dengan modal semangat itu, karena bagi kami pemilu 2024 ini sangat-sangat strategis. Dalam motivasi kami cuma ada satu kata, menang dan akan terus dikenang menjadi partai yang besar, atau kalah dan terlupakan selama 10 tahun. Oke, luar biasa. Nah, dengan motivasi itu kemudian memicu dan memacu kami untuk melakukan semacam saya sendiri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku melakukan prevalensi politik. Datangi masyarakat, menanyakan dengan berbagai macam kondisi, situasi dan segala macam. Di situ kami berkesimpulan bahwa di 2024 saya kebetulan juga dipercayakan untuk maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, dan kami optimis bahwa Golkar akan mampu meraih 1 kursi ke Senayan, insya Allah. Gitu ya Bapak ya. Jadi Golkar optimis? Ya, karena kami kerja terukur. Kerja terukur. Oke, itu kalau dari Golkar, Pak Ramli, terima kasih. Saya juga mau mendengarkan dulu pendapat dari P3. Dari Pak Aziz dulu, yang dari tadi kayaknya udah semangat banget nih buat jawab. Silakan Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Host dan teman-teman pimpinan wilayah yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diluaskan nikmat kesehatan, keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama untuk host ngopi, mestinya kopi kita ada di meja. Aduh. Tetapi tadi udah kita udah ya tadi.
Udah tadi nggak curi star ya Pak ngopinya ya Pak? Iya, enggak apa-apa. Di politik memang begitu. Kadang-kadang kita mesti speed lebih cepat, lebih awal. Gitu ya Pak. Kaitan dengan kesiapan P3 untuk meloloskan satu anggota Dewannya ke Senayan. Tentu saja bahwa kalau teman-teman simak dengan baik di media, masuk medsos, selama 3 tahun kita telah melakukan konsolidasi yang masif ke 11 kabupaten kota. Saya mengendalikan langsung, kemudian ada di DPW, kita membagi atas Maluku ini menjadi 3 zona, dengan 3 dipimpin saya dan Sekwil dan Ketua OKK. Konsolidasi kita masif, mulai muscap, bahkan wilayah masuk sampai ke pelaksanaan musancap di kecamatan-kecamatan. Maluku ada 118 kecamatan dan kita selesaikan 99 kecamatan di Maluku. Kemudian sampai ke desa-desa. Tentu saja bahwa sistem dan penguatan kelembagaan ini memang mesti diselesaikan lebih awal. Selanjutnya, setelah itu kita memiliki, DPW P3 Maluku memiliki sebuah kebutuhan untuk memastikan setiap langkahnya menguatkan skema pemenangan dengan melakukan bedah dapil. Bedah dapil kita DPW P3 Maluku dimulai dengan bedah dapil di 9 kabupaten kota minus KKT dan MBD. Kemudian dalam bedah dapil itu kita melakukan pemetaan, ya, pemetaan segala potensi, semua potensi yang dapat menopang sistem kita untuk menang pileg ini. Oh, gitu. Jadi P3 optimis pedang atau gimana nih Pak Aziz? Kita optimis. Kalau teman-teman mengamati ya bahwa komposisi kita yang kita ajukan, alhamdulillah DPP melepas semua untuk ditentukan oleh DPW. Dan tentu ini nggak ada titipan. Ini kan kalau memilih itu ada, sebelum memilih ada 2 aspek penting. Satu, ketokohan yang ada kaitan dengan tingkat pengenalan. Yang kedua, itu ada likability, tingkat kesukaan. Jadi atas dasar ketokohan dan juga tingkat kesukaan itu, P3 optimis bisa menang ya Pak? Optimis. Kemudian 3, kan kita punya geopolitik atas tokoh-tokoh penting. Maluku 1 diisi oleh mantan wakil wali kota Pak SH, kemudian Maluku 2 oleh Bu Eta, mantan anggota DPD, kemudian Maluku 6 diisi oleh Pak Hamid, mantan wakil wali kota, dan kemudian ada 1 kita mewakili, kita menganggap penting karena memilih atas etnis, itu Bung Edi Lapalelo memahaminya, atas kesamaan etnis, kesamaan agama dan yang lainnya, itu menjadi sesuatu yang nyata, politik identitas itu. Dan olehnya itu kita mengusung mantan wakil Bupati Buton Pak Alila Opa. Ini Buton SBB yang mulai sekolah, ya, mulai SD, SMP, SMA, bahkan lulusan Unpati, kemudian diminta menjadi wakil wali kota di. Kita mendapatkan banyak masukan dan tipe pengusulannya adalah bottom up. Kita yakin bahwa kita akan meloloskan salah satunya. Jadi P3 yakin bahwa P3 bisa lolos. Tadi juga sudah sempat Pak Aziz sebutkan dulu sebentar tentang tokoh-tokoh yang akan dicalonkan. Tapi tahan dulu Pak, nanti akan saya tanyakan lagi selanjutnya. Saya mau dengar dulu sedikit tanggapan dari Pak Wahid. Dari PAN gimana nih PAN? Gimana nih Pak Wahid? Pak Wahid optimiskah sama seperti Golkar dan juga P3 bakal menjadi pesaing yang kuat atau gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, saudaraku Pak Ketua DPD Golkar, Pak Ketua DPW P3, Bung Edison. Ya Pak. Dan selanjutnya saya mau sampaikan begini. Sebelum Ibu Widya hadir di kami, semulanya kami juga optimis. Sehingga kami menyusun target DPR RI ini betul-betul kami pengen melakukan langkah-langkah pengejaran tokoh, dan itu sudah teruji. Sebelum Ibu Widya hadir, Bapak Pruka juga cukup diperhitungkan. 2009 itu sebetulnya Bapak Pruka juga bisa terpilih menjadi anggota DPR RI. Kemudian Munir Khairoti juga
kisah perjalanan politik DPR RI itu sampai kemudian bisa pernah mencapai 40.000 suara. Atas dasar dua tokoh ini, lalu kita combine dengan calon perempuan, kita akan kejar siapa sih perempuan? Apakah ada perwakilan kelompok Butun? Apakah ada perwakilan kelompok orang Bugis? Itu tentu menjadi bagian daripada kajian kami. Tetapi tentu setiap peristiwa dan ruang dan waktu ketika datang pada saat-saat tertentu, ya hari ini kami mendapat sebuah keberuntungan yang luar biasa. Atas campur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hadirlah seorang bidadari buat kami, yaitu Widya Pratiwi Murad. Jadi maksud Bapak Ibu Widya itu seakan seperti jackpot untuk PAN atau gimana nih Pak? Ya pastilah. Oh, gitu. Pasti. Siapa tidak kenal Ibu Widya? Semulanya Ibu Widya ini PDIP. Begitupun semua orang tahu tentang kunjungan beliau kemana-mana, dengan karpet merah yang begitu dikenal. Hari ini beliau kembali ke biru, dan kami anggap bahwa ini sebuah keberuntungan luar biasa dari kita, sehingga mapping pada tingkat DPW, DPD kita semua kali ini kompak luar biasa, dan itu terbukti di era 2024 nanti pada pendaftaran 2003 kemarin. Seluruh DPD sampai DPW proses pendaftaran dengan satu kegiatan yang memang dimotivasi oleh teman-teman itu sangat luar biasa. Itu terjawab, dan jujur saja bahwa kami memang sampai saat ini kami melakukan komunikasi politik dengan seluruh DPD secara intensif, dan itu bersifat kekeluargaan. Kami tidak pernah membedakan mana DPW, DPD, tapi kami lebih mengedepankan persaudaraan. Sehingga tumbuh sebuah kekuatan yang kami akan tanam bersama untuk membangun sebuah kepentingan bersama DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI. Dan bagi kader kami sudah sampaikan, bagi yang sengaja selingkuh, kami tidak sengaja main-main. Itu kami sudah komitmen. Bagi yang tidak keluar dari komitmen kami, kalau ada laporan, kami akan lepaskan. Ini memang sudah 20 berapa tahun ya reformasi PAN. Hari ini baru di Maluku, alhamdulillah pada 2004 nanti kami mudah-mudahan bisa mengantarkan kepentingan PAN ini sebagai partai yang baru untuk bisa merestui soalan calon anggota DPRD nanti. Dan kami yakin dan percaya Ibu Widya ini, kalau kita mau ngomong dari sisi kepentingan dan strategi politik, kami sudah mapping dengan berbagai strategi. Dan kami yakin kami akan keluar sebagai pemenang. Baik Bapak. Jadi atas kedekatan kekeluargaan itu PAN optimis yakin akan keluar sebagai pemenang. Pemenang pertama. Nanti akan saya cari tahu lagi dulu ya, Pak Ramli, Pak Aziz, gimana nih kata Pak Wahid seperti itu, nanti akan kita cari tahu lagi sebenarnya. Iya, saya mau balik lagi dulu nih ke Pak Edison. Pak Edison, satu pertanyaan saya ini boleh Bapak jawab, boleh tidak Bapak jawab, tapi saya harap harus Bapak jawab ya Pak ya. Dari ketiga partai yang sudah sama-sama optimis, tadi juga sudah sedikit menyinggung soal calon-calon tokoh mereka, Pak Edison, menurut Bapak, partai mana dari ketiga ini yang paling sedikit memiliki kemungkinan untuk duduk di Senayan nanti Pak? Ya, dari bertiga ini. Iya. Saya kira gini, yang pertama kalau paling sedikit tetap peluangnya kecil ya. Iya. Yang berpeluang kecil. Ini sesungguhnya peluang itu harus dilihat pada seberapa kuat man-to-man markingnya dan marking areanya dari tiga partai ini. Jadi hari ini tidak ada yang bukan tidak berani. Kita gegabah kalau langsung mengatakan bahwa partai PAN tidak berpeluang atau kecil peluangnya. Kita akan sangat gegabah bilang kalau P3 itu akan peluang kecilnya. Karena kenapa? Sejauh ini kita belum terbaca secara angka dan data itu sejauh mana man-to-man marking dan parking area.
Man-to-man marking itu gini misalnya. Kita akan membuat head to head. Misalnya kalau ikonnya PAN itu ada di Ibu Widya, ikonnya Golkar itu ada di Pak Ramli misalnya, ikonnya P3 itu ada di Ibu Eta atau di Pak Sarip, kita harus punya man-to-man markingnya. Sejauh mana man-to-man marking itu dihitung. Sesudah itu kita harus menghitung marking areanya. Kalau Ibu Widya itu jadi ikon, di mana marking areanya itu harus dihitung. Dan kalau misalnya Pak Ramli menjadi ikon di Partai Golkar, di mana marking area Golkar itu harus dihitung. Itu yang menjadi dasar. Bukan saya tidak mau menjawab, saya harus memberi pesan kepada semua kita pendidikan politik supaya jangan kita asal menyampaikan sesuatu, jangan sampai dibilang ini like dislike. Tidak. Kita harus menyampaikan pesan politik, pesan pembelajaran politik kepada masyarakat. Bahwa ketiga partai ini hari ini kalau tanya saya sudah berani. Belum berani kenapa? Harus ada punya data tentang man-to-man marking dan area marking area itu harus dihitung. Karena itu kalau bilang peluang, saya harus bilang ketiganya berpeluang, tiga partai. Yang kecil peluangnya itu belum bisa. Kenapa belum bisa? Kita masih belum bisa Bapak sebut atau belum bisa bukan belum bisa belum disebut. Saya udah punya data sebenarnya. Tapi ini berkaitan dengan etika dalam teman-teman partai untuk menyusun strategi mereka. Saya tidak boleh dong membunuh atau mencederai semangat mereka untuk maju. Saya harus memberi dulu kesempatan karena ini masih DCS. Kalau sudah DCT, politik harus transparan juga kepada publik bahwa ini berpeluang. Saya akan punya data begini. Biasanya kami sudah menghitung sejak DCT ditentukan, kami sudah punya hitungan partai mana akan mengisi posisi 6. Kalau 4 kursi kita menghitung sampai pada posisi 6. 2 partai menjadi cadangan untuk mengisi kursi. Kita udah punya. Dari situ baru kita mulai hitung lagi. Kita udah tentukan 6 partai, baru kita hitung lagi. Dari 6 partai ini, siapa saja yang akan menjadi top dari 6 partai. Misalnya Golkar. Kalau Golkar itu masuk dalam 6 partai itu, maka siapa dari Golkar yang akan menjadi top? Golkar yang merah lagi nggak ada nih Pak, cukup kursi sama karpet kita aja yang merah nggak apa-apa ya Bapak misalnya, ya? Misalnya saya contohkan, kalau P3 masuk di 6 partai itu, siapa yang menjadi top di situ? Itu kita akan hitung. Tapi masuk dulu dalam 6 besar partai yang udah kita hitung, baru kita tahu siapa. Tapi kalau sudah tidak masuk ke 6 besar, udahlah. Ya itu wassalam kayak gitu. Nah, gitu saya kira itu. Aduh, terima kasih Pak Edison, cukup bijak sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edison. Saya tunggu ya Bapak ya data transparannya, semoga segera bisa dirilis ya Bapak ya, penasaran saya Pak. Baik, sahabat yang lagi nonton sekarang, kita juga sudah tahu bahwa ada 4 tokoh perwakilan Maluku yang saat ini sudah duduk di Senayan, yakni Abdullah Twasikal, Hendrik Lewerisa, Saadia Uluputi, dan juga Mercy Christy Barens. Dan juga keempat tokoh itu mungkin sudah tidak asing lagi untuk sahabat. Namun saat ini saya penasaran dan saya rasa sahabat yang lagi nonton sekarang juga ingin tahu siapa saja sih tokoh-tokoh yang nantinya ketiga partai yang Bapak pimpin ini akan mencalonkan tokoh-tokoh tersebut, dan apakah Bapak yakin bertiga bahwa partai tokoh-tokoh itu pantas untuk menduduki kursi di DPR RI. Mungkin saya mulai dari Pak yang senior dulu ya Bapak ya. Pak Ramli dulu deh, yang partainya lebih senior maksud saya. Tenang Pak Aziz. Oh iya, boleh ya. Mewakili Bapak berdua, Pak Ramli dulu deh, nggak apa-apa ya Bapak ya, boleh silakan. Tokoh-tokoh mana saja? Iya, yang dicalonkan dari Golkar, dan apakah Bapak yakin bahwa tokoh-tokoh itu bisa menduduki kursi tersebut nih Pak? Baik, terima kasih. Tentunya di Golkar ini kita ada punya mekanisme dan kemudian ada teleskoping. Sudah lama kita melakukan teleskoping terhadap kader-kader potensial yang itu harus diajukan dan menang. Saya sendiri pernah bertemu dengan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, dan beliau langsung memerintahkan saya untuk harus calon menggantikan atau merebut kembali kursi Golkar yang pernah ada dan hilang. Dan itu menjadi tanggung jawab besar saya. Sehingga dengan demikian, saya punya karakter dan kebiasaan sebagai seorang pemimpin. Saya pernah menjadi bupati dan juga sebagai ketua partai. Saya ini ya diburu biasanya dibilang gladiator politik. Jadi saya berjalan itu dari desa ke desa. Setelah menjadi ketua Golkar Maluku, saya sudah 11 kabupaten kota yang ada di Maluku saya datangi, dan saya tidak di ibu kota kabupatennya.
saya datang dari desa ke desa dan saya pastikan bahwa insya Allah kita akan menang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan mapping terhadap kekuatan kita sendiri maupun kekuatan teman kita. Jadi saya tidak bilang lawan, tapi teman kita di sebelah. Nah, dari mapping kekuatan itu, maka sementara kami sangat optimis bahwa kami akan keluar dengan 1 kursi sebagai pemenang. Itu untuk DPR RI. Dan Golkar mengajukan 4 nama. Saya, Pak Hamzah Sangaji, Pak Aziz Samuel, dan Ibu Marlin Peta. Oke, Bapak, pertanyaan saya, dari keempat calon tokoh yang diajukan oleh Golkar, apakah Golkar meyakini bahwa tokoh-tokoh tersebut lebih pantas jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh dari kedua partai yang lain ini, Pak? Soal pantas dan tidak pantas itu kita tidak bisa memberikan. Oh, gitu ya, Bapak ya. Itu publik yang menilai. Oke, baik. Juga kalau saya bilang partai lain tidak tokoh tidak pantas. Oke, baik Bapak. Saya terima jawabannya Bapak Ramli. Boleh itu saja cukup ya Pak. Saya mau minta pendapat juga dari Pak Aziz. Boleh ya Pak Wahid ya? Pak Aziz yang tadi kayaknya udah semangat banget mau jawab. Gimana nih Pak? Jadi gini, mengusung kandidat untuk calon ke Senayan kan tidak mudah ya. Iya. Butuh waktu, mapping, dan kita teknisnya itu kita cakapkan di bedah dapil 9 kabupaten kota. Kesimpulan kita bahwa tokoh atau politisi yang kita usung itu paling tidak dia memenuhi sejumlah aspek. 1, dia punya ketokohan. Ketokohan ini kaitan dengan tingkat pengenalan. Nah, kita mengusung Ibu Etta Hendihu, mantan anggota DPD. Soal faktual, dia pernah dipilih oleh publik se-Maluku ini. Kemudian dia mewakili zona Maluku 2 kalau pendekatan dapil. Ada 2 kabupaten ya, sama-sama dengan Bang mantan bupati. Yang selanjutnya adalah Pak mantan wakil wali kota Ambon, Pak SH, Pak Saif. Siapa sih publik di kota Ambon nggak kenal beliau? Pernah diuji, walaupun 2 kali hanya menjadi wakil bupati, tetapi dia ada dalam kontestasi politik dan dia memenuhi aspek pengenalan itu, ketokohannya ada. Yang ketiga, bahwa Pak Hamid, mantan wakil wali kota Tual, pasti dikenal dan dia mewakili zona Maluku 6. Selanjutnya ada Pak Ali Laupan, mewakili etnis Buton. Kita tahu entitas etnis Buton itu cukup banyak di Maluku, khususnya di SBB di kota Ambon, ya, di Maluku 2 wilayah kita juga cukup banyak, Maluku Tengah juga cukup banyak. Dia mantan wakil bupati Buton dan penduduk WHO, dan dia pendidikan SD sampai kuliah juga di Ambon. Bagi teman-teman KKST dia adalah tokoh minimal itu. Nah, tentu saja ini membuat keyakinan kita, aspek pendekatan geopolitik kemalukuan itu lengkap. Selanjutnya bahwa kalau ditanya optimis, pasti kita optimis. Kalau ada teman-teman yang menuju ke Senayan dengan menggunakan, kita analogikan ini adalah sebuah kapal pakai 1 mesin, P3 saat ini menggunakan 4 mesin. Kalau angka pesimisme kita, angka pesimis kita adalah masing-masing kandidat kita mendapatkan 20.000 aja, itu udah 100.000. Artinya kalau ditanya saya siapa yang paling kuat, enggak, angka pesimis kita masing-masing dapat 20 udah 100.000. Oke, dari 4 mesin tadi yang Bapak sampaikan, apakah
Bapak yakin bahwa calon-calon yang diusulkan dari P3 ini lebih pantas dibandingkan dengan calon dari Partai 2 ini, Pak? Kepantasan itu nanti akan dinilai oleh publik ya. Tetapi ini semua tokoh-tokoh Maluku ya yang bagi saya layak untuk mewakili kepentingan Maluku di Senayan. Kita butuh sosok-sosok yang kapabel, yang memiliki akseptabilitas yang bagus, memiliki modal politik networking yang bagus, dan ini semua untuk kepentingan Maluku. Untuk kepentingan Maluku ya Pak ya. Ya Pak Aziz, terima kasih. Saya juga mau minta pendapat dari Pak Wahid. Sama pertanyaan saya ke kedua Bapak, untuk Bapak juga. Gimana tanggapannya Pak? Baik, saya kira kalau kita bicara soal seorang tokoh yang memang saat ini kita mengusungkan Ibu Widya. Iya. Ibu Widya, kemudian Pak Arba Papruka, Munir Khairoti, dan saat ini Ibu Inge Denyong. Memang Ibu Denyong ini kita baru pemula. Tapi kami sudah melakukan analisa dan langkah-langkah strategis untuk melihat kepentingan DPR RI dengan kematangan Ibu Widya, kemudian Arba Papruka dan Munir Khairoti. Saya kira semua rakyat Maluku kenal siapa itu Ibu Widya, dan sudah memang dikenal di mana-mana, istri seorang gubernur. Dan pastilah, tidak usah kita bicara sampai berlebihan, publik juga akan tahu. Sehingga saya kira bahwa terhadap figur kita yang ada di PAN ini, selain dari Ibu Widya, tapi figur-figur penunjung juga sangat luar biasa. Arba Papruka yang memang sudah punya pengalaman luar biasa. Terus kemudian Munir Khairoti dengan latar belakangnya lawyer, seorang lawyer, cukup dikenal luar biasa. Ini kan masih DCS nih. Kita mengusungkan masih 2 perempuan nih. Kita belum tahu peta nanti besok, DCS nanti. Apakah langkah-langkah strategi ini kita rubah lagi? Nah, kita masih mengevaluasi. Karena kita punya target, apakah harus menjadi pemenang pertama atau seperti apa? Karena itu masih kita melakukan langkah-langkah kajian terkait dengan pasangan yang kita sudah siapkan saat ini. Karena memang kita evaluasi dari partai-partai lain ini, mereka mengusung 3 laki-laki 1 perempuan. Ya, kita ini yang kemarin karena memang kita masih pakai 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke, nah, tentu ini kan masih ruang untuk langkah-langkah strategis yang kita akan kaji kembali. Oke. Dan ini tentu kami sudah lakukan, dan ada tadi barusan kami menghubungi orang salah satu tokoh penting juga, tapi tidak perlu saya sebutkan dulu. Nanti baru kita lihat. Tapi kami yakin bahwa dia juga cukup berpengaruh, mewakili keluarga besar bersaudara Kristen yang ada di Maluku. Oke, baik. Jadi dari PAN ada 2 tokoh perempuan, 2 tokoh laki-laki ya Pak ya? Untuk Pak Wahid, saya pertanyaannya agak beda dari Bapak 2 tadi, spesial untuk Bapak, karena tadi katanya ada 1 bidadari yang muncul langsung ke PAN ya Bapak ya? Pertanyaan saya Bapak, apakah Bapak yakin bahwa Ibu Widya Pratimulat Ismail itu lebih pantas dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang dicalonkan dari partai lain? Ya, saya kira kita bicara pantas sih, semua orang ini punya kedudukan kepantasan yang sama ya. Kalau kemudian hari ini kita bicara orang lain tidak pantas, berarti kita sudah menjustis orang juga. Janganlah. Tapi pada prinsipnya kita bicara soal kepentingan politik ini, dari aspek kepentingan politik, kelayakannya saya lihat memang ya kelayakan. Kalau pantas sih nggak boleh lah. Itu berarti kita sudah menjustis orang lain. Tapi soal kelayakan, saya yakin dan percaya bahwa Ibu Widya Ismail sudah layak untuk harus ke parlemen DPR RI nanti. Oke, baik Pak Wahid, terima kasih. Jadi Bapak yakin ya Pak ya bahwa Ibu Widya layak? Tadi jawaban dari Pak Wahid, Pak Ramli dan juga Pak Aziz cukup ya gitu aja deh Pak. Saya mau balik lagi dulu ke Pak Edison deh Pak. Pak, dari tokoh-tokoh yang sudah disampaikan oleh ketiga partai kita ini Pak, menurut Bapak, partai yang manakah yang paling berpeluang, mampu dan pantas untuk menduduki kursi DPR RI di Senayan? Dari tokoh-tokohnya ya Pak. Kalau tadi pertanyaan saya pertama dari partainya, kalau dari tokohnya, partai mana nih Pak? Oke. Saya mulai dari sini, bahwa
keterpilihan di partai itu juga harus dilihat pada keseimbangan bertingkat dari calon-calon yang ada di partai itu sendiri. Keseimbangan bertingkat ini seperti ini. Saya ceritakan satu kisah, satu peristiwa ya di 2019 ada di dapil kota Ambon ke provinsi ya, ada satu anggota legislatif provinsi hari ini yang jadi atau lolos masuk ke Rampanyang itu hanya dengan 2000-an suara. Tetapi ada caleg yang mendapat 6.000, mendapat 5.000 suara, itu tidak sampai di Karangpanjang. Itu yang menjadi hal yang harus diperhatikan. Disebut keseimbangan bertingkat. Keseimbangan bertingkat dari internal partainya, bahkan internal calonnya sendiri. Di Golkar misalnya, di P3 misalnya, di PAN. Kalau dari pendekatan itu maka P3 punya keseimbangan dalam marking area itu sangat kuat dengan Pak Sarif di Kota Ambon, Pak mantan Wali Kota Tual, dan Ibu Eta di Buru, serta satu lagi keterwakilan dari etnis atau bersaudara kita dari Sulawesi Tenggara, itu memberi pesan bahwa sangat seimbang dalam mengumpul suara atau menjadi satu kolektivitas untuk membawa partai ini ke Senayan. Itu cukup kuat. Di Golkar keseimbangan ini yang harus dilihat lagi. Soal kerja partai secara kolektif, Golkar punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi saya harus bilang bahwa Pak Ramli sudah menjadi satu yang ditunggu oleh kelayak Maluku ya, kelayak Maluku. Bahkan ini juga ditunggu oleh simpatisan dan semua kader Partai Golkar. Ditunggu. Kenapa ditunggu? Pak Ramli inilah yang memberi energi baru, cerita baru untuk menjawab kejenuhan Golkar di 2019. Kenapa kita bilang kejenuhan? Karena akibat peristiwa 2019 itu pesannya sederhana. Miskoordinasi, misinformasi itu bukan karena kader Golkar tidak militan. Mereka militan, tetapi mereka jenuh terhadap ruang politik yang terbangun di Golkar waktu itu. Nah, karena itu Golkar punya peluang, tetapi harus segera meng-treat kembali ruang keseimbangan bertingkat itu. Karena ada Pak Hamsa sempat ke partai kawan yang lain, dan kalau hari ini balik, ya mudah-mudahan masih bisa menjaga keseimbangan. Pak Asis, publik tahu jalannya seperti apa, punya catatan di publik hari ini, pernah calon gubernur, pernah masuk dari dapil Maluku Tengah, dan itu tidak bisa kita membuat karangan indah bahwa bisa mencapai titik maksimal di sini. Itu harus butuh kerja keras, butuh juga energi yang cukup. Terus Ibu Marlen Peta ya, Pak Ramli ya, itu juga sudah mengikuti pileg beberapa kali, dan kita tahu persis bahwa random suaranya itu ada di mana. Itu memberi perhatian bahwa Golkar punya energi kuat, tinggal harus diperhatikan keseimbangan bertingkat itu. Yang berikut PAN ini dengan gambaran yang tadi bahwa ada sebelum Ibu Widya ya, tadi saya tangkap bahwa sebelum Widya udah ada Pak Alba dengan Pak Munir Kayoti ditambah dengan yang lain-lain. Saya kira ini juga harus dilihat sebagai sesuatu yang cukup menarik, apalagi di di dinamika politik terakhir masuknya Caca berkerudung biru ke partai PAN ini sesungguhnya mendapat energi lain. Karena ada begini, saya kasih contoh bahwa ada figur yang sangat kuat pada ruang politik atau ruang komunitas tertentu. Tapi kalau terjadi pergerakan dan dia bergerak ke ruang komunitas lain, itu tidak bisa dibilang akan menguntungkan atau merugikan. Harus dilihat, bisa saja dia membawa dampak buruk ke partai,
dan bisa saja membawa dampak baik. Nah, ada tokoh yang bisa all round. Dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, mau ke atas, ke bawah, itu bisa menghadirkan tambahan yang baik. Dan itu ada di Caca Berkerudung Biru. Kita mengamati data itu. Ya, mudah-mudahan dengan masuknya Caca Berkerudung Biru itu dapat menjaga keseimbangan di PAN. Nah, dari gambaran itu sesungguhnya bahwa kalau bicara orang atau tokoh-tokoh yang dicalonkan, sesungguhnya P3 lebih merata. Oke. P3 jauh lebih merata dari data yang kami amati. Golkar, yes, punya kekuatan yang mumpuni dari segi kepartaian, tetapi ya mohon maaf Pak Ketua, Golkar harus lebih menjaga keseimbangan gitu. Nah, PAN juga, nah saya kira PAN harus memaksimalkan betul kehadiran Caca Berkerudung Biru di PAN. Kalau tidak dimaksimalkan, maka mohon maaf juga Pak Ketua, PAN mungkin saja bisa tidak sampai pada ruang di sana ya, kira itu. Iya, luar biasa jawaban dari Pak Edison ini, sangat luar biasa ya sahabat ya. Juga sedikit memberikan tips untuk ketiga partai ini, P3, Golkar dan juga PAN. Ya, itu fakta. Iya, itu fakta ya Bapak ya. Saya mau berpindah lagi dulu sebentar Bapak. Dalam tahun politik ini Bapak ada banyak sekali isu-isu, kabar-kabar burung yang beredar di tengah masyarakat. Dan tadi juga sekali lagi saya dengar kabar burung itu, namun sudah dikonfirmasi tadi kayaknya sedikit oleh Pak Wahid. Kabar burung yang saya dengar itu adalah bahwa PAN optimis dan yakin akan meraih 1 kursi menjadi nomor pertama di DPR RI. Gimana maksudnya Pak? Silakan. Iya, kayak kami optimis yang pertama karena memang Bung Arbab itu yang pertama dulu 2009 sebetulnya dia itu juga pendulan juga tidak terlalu baik. Tapi pada saat itu juga dia berpeluang besar untuk menjadi anggota DPR RI. Baik. Terus kemudian yang kedua, Bang Munir Khairot ini kan sudah berkali-kali teruji juga. 30 itu paling kurang itu mungkin 30. Mudah-mudahan karena SBT tidak ada yang calon DPR RI, ya bisa memberikan ruang juga untuk bisa mendorong suaranya bisa naik signifikan. Kalau untuk Ibu Widya yang tadi Pak Edison sampaikan bahwa Caca Berkerudung Biru, saya kira di politik ini kan semua orang tahu dan rakyat itu lebih melihat tentang kehadiran setiap orang dan kemudian pendekatan-pendekatan arus bawah yang bisa dilakukan. Nah, kalau di kita ini bukan struktur cuma di secara internal roda organisasi PAN, tetapi kemudian beliau juga punya struktur-struktur, punya channel-channel, punya sel-sel yang dia bangun selama ini waktu masih ada di PDIP. Saya kira sudah cukup kuat. Jadi ketika hari ini datang di PAN lagi, berarti 2 kali lipat. Semulanya kita tidak hitung, hari ini dia datang dengan hitungan masuk, berarti kan sel ditambah lagi. Dan saya tahu artinya kita ini kan, saya juga anggota DPRD sudah 3 periode. Bang Asis juga, Bang Ramli jadi bupati juga, kita udah tahu lah. Politik ini kita nggak bisa cerita kata-kata jari. Kita ini biasa di lapangan, apalagi saya sering memang di lapangan. Saya suka lapangan memang. Dan kita sudah optimis karena kita memang orang lapangan. Berbagai strategi lapangan kita sudah siap. Tanpa duit, saya dulu jadi anggota DPR provinsi cuma 78 juta. Karena itu saya lihat politik itu bukan cuma di uang aja, tapi pendekatan, kekeluargaan harus lebih banyak dibangun. Karena itu kehadiran Ibu Widya ke sini, saya kira dengan pengalaman yang kita sudah lalui, dengan sebuah kekuatan bukan saja sosok figurnya, tapi mungkin punya kekuatan finansial yang mungkin bisa ada. Saya yakin semuanya mudah bisa kita lakukan, insya Allah. Operasionalnya itu insya Allah juga bisa memudahkan kita untuk kita bisa menjangkau wilayah-wilayah mana yang kita ingin. Oke, baik. Jadi atas aspek kekeluargaan dan juga ditambah lagi dengan kehadiran sosok Ibu Widya, PAN optimis menjadi nomor 1 ya? Kan saya yakin insya Allah kita nomor 1. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih Pak Wahid. Saya mau minta tanggapan dulu dari Pak Aziz. Dari P3 gimana nih Pak? Pak Wahid optimis, P3 sama optimisnya kah? Atau P3 malah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahid? Silakan Pak. Bahwa PAN ini akan menjadi nomor 1 pilihan pertama. Iya.
Sepakat nggak Pak? Ataukah P3 mendengar jawaban dari PAN ini malah makin tentu minder nih Pak? saja pada aspek itu P3 lebih menginginkan lolos posisi gitu. pertama dong. Baik. Masa kita mesti di P3 ini kan saya setuju yang disampaikan Bung Edi. Oke. Bahwa keseimbangan dalam politik, dan ini menjadi cakapan saya di 11 kabupaten kota. Keseimbangan dalam politik itu penting. Keseimbangan personality kita dengan sesama di dalam untuk membangun soliditas kesamaan kita dengan teman-teman eksternal, teman-teman kompetisi kita. Keseimbangan dalam falsafah Cina itu kan yin dan yang. Kalau Muslim atau tawazun, ada keseimbangan termasuk dalam menyusun komposisi. Saya saat ini sulit untuk bisa mentesiskan bahwa misalnya 4 calon ini siapa yang akan melaju lebih banyak. Tetapi saya bisa pastikan insya Allah bahwa kita memiliki 4 mesin yang efektif. Itu juga adalah bagian yin dan yang atau wazun, keseimbangan. Bahwa kalau kita berjalan tunggal dibanding speedboat tunggal, Jadi maksud Bapak PAN ini cuma punya 1 mesin Pak? Kita punya 4 mesin. PAN punya 1 mesin aja Pak? PAN punya 1 mesin. Oh gitu, oke. Kita punya 4 mesin, dan aspek keseimbangan itu bukan cuma ketokohan, bahwa yang dicalonkan oleh kita memiliki aspek likability, pernah dipilih, berarti kan disuka. Kalau tidak suka pasti tidak memilih. Nah ini akan diuji lagi tentu karena dia tokoh dan penuh aspek likability pada momentumnya sebelumnya, maka tentu dia punya modal sosial. Tokoh yang kita usung punya modal sosial, tokoh yang kita usung punya modal politik, tokoh yang kita usung punya budaya politik, ya. Dan tentu saja kita juga ingin memastikan bahwa dalam politik tidak bisa kita cakapkan soal kapital politik. Pasti ada budget yang mesti disiapkan. Dan ini semua kita seimbangkan. Saya mau bilang bahwa angka pesimis, bukan optimis ya, pesimis saja 20 sampai 25 kita tembus angka 100.000. Kalau nggak bisa tanya saya Bu Eta nanti sekian ini sekian, tapi minimal angka. Tetapi kalau kita bisa memastikan bahwa angka pesimis kita adalah 20, angka optimis kita adalah 30 coba kali 4 mesin. Bagaimana kita nggak yakin? Oh, jadi soal nanti kemudian soal skema pemenangan, soal bagaimana mesin ini kita solidkan mulai titik paling bawah sampai atas. Saya kali ini akan sangat tegas sekali untuk memastikan sistem yang kita konsolidasikan menguatkan lembaga DPP 3 selama 3 tahun ini adalah solid mulai di bawah sampai ke atas. Dan itu pasti semua partai politik menginginkan itu. Oke. Dan itu yang saya sampaikan bahwa kita jauh lebih yakin kalau ditanya Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Oke, luar biasa Pak Aziz. Jadi kalau Pak Wahid yakin, Pak Aziz jauh lebih yakin nih. Saya juga mau minta. Saya tertarik juga. Iya Pak Wahid, tahan dulu Pak Wahid. Saya mau minta pendapat dari. Oke, boleh silakan. Kita bukan cuma 1 mesin. Kita semua punya mesin dan mesin besar Bu. Oh, bukan gitu. mesin 15. Ah gitu ya. Kita punya mesin 40 sampai 80 Oke, besar. gimana Pak Aziz, silakan. Cuma tidak seimbang. Oh gitu. Oke. Ya, nanti saya lanjutin. Iya, boleh Pak Wahid tahan dulu. Saya mau minta pendapat dari Pak Ramli dulu. Pak Ramli sebagai partai yang jauh lebih senior dibandingkan dengan kedua partai ini, mendengar keyakinan dan juga jawaban dari kedua partai ini, gimana tanggapannya Pak? Baik, jadi saya begini, saya singkat saja, kalau dari segmen pemilih, kemudian areanya dan lain sebagainya, hari ini saya katakan dan nanti di 2024 pada bulan Februari catat, saya sendiri dalam kalkulasi politik saya itu minimal 100.000, saya sendiri. Kenapa? Buruh 97.000 jumlah pemilih yang terdaftar. Dari 97.000 itu saya bukan selesai jadi bupati lalu saya tinggal diam. Saya terus cek. Dan alhamdulillah dalam prediksi saya masih di atas 60%. Dan saya katakan bahwa nomor 2 dari saya itu adalah Ibu Eta Henty. Oh, Ibu Eta. Itu tadi kalau yang Pak Ramli sampaikan Pak Ramli sendiri ya, tapi kalau 3 tokoh lainnya gimana nih Pak? Itu kan. Jadi kemudian saya punya wakil ketua DPD Golkar bidang pemenangan pemilu itu adalah Pak Mukti Keleobas.
yang saat ini menjabat sebagai Bupati SBT. Ya, Bupati aktif saat ini. Dan saya kebetulan pada saat dia pilkada, saya sebagai ketua tim suksesnya yang langsung dari desa ke desa. Sehingga saya tahu persis. Di sana juga ada Pak Agil, Wakil Ketua DPRD. Dan kita sudah, saya berkomunikasi mereka soal bagaimana hitung-hitungan dan kalkulasi-kalkulasi. Dan saya optimis di situ pun akan kita menang mutlak. SBT. Saya kebetulan hobi ya, mungkin pasti tahu. Saya hobi sebagai adventure. Selama bupati saya berkeliling tempat, laut, gunung sampai darat. SBT itu, SBB, SBT itu hampir semua pulau saya sudah singgahi. Kalau tidak mancing, ya menyelam. Dan saya kemudian bermalam di kampung-kampung. Saya tahu persis bagaimana kekuatan saya nanti. Jadi saya sangat optimis. Buru, SBT, kemudian Buru Selatan, SBB, dan dalam 1 minggu ini saya keliling Kota Ambon. Ya malam ini pun ada beberapa RT yang sudah memberikan agenda. Ternyata Ambon kesimpulan saya lapangan bebas. Oh gitu. Jadi lapangan maksudnya, bebas. Iya. Jadi maksudnya Bapak atas dasar kemenangan suara dari Pak Ramli saja itu sudah bisa memenangkan Golkar atau gimana Pak? Oh gitu. Oke. Terima kasih. Pak Hamzah punya dukungan real yang ada di Maluku Tengah. Oke. Ya, dan didukung Ibu Merlin Peta dan Pak Aziz. Sehingga dari itu saya optimis akan menang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ramli, Pak Aziz dan juga Pak Wahid, Pak Edison juga. Obrolan ini semakin panas sahabat yang lagi bergabung juga di TikTok, live TikToknya Rakyat Maluku, Rakyat Maluku Online. Kita break dulu sebentar Bapak. Boleh teman-teman mungkin mau dikasih dulu sedikit minumannya ke Bapak-bapak kita ini boleh. Udah makin panas kita harus break dulu sebentar ya Bapak ya. Boleh kawan-kawan? Iya.